Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam-balam ditambat di tengah laman. Dari bunyi sambutan salam nampaknya jamaah ini belum makan. Udah makan malam? Sebagian bilang belum, sebagian sudah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Niat kita sampai cuaca malam ini tidak hujan. Alhamdulillah. Bayangkan pentas sudah berdiri, listrik semua mesin hidup, jamaah mau datang. Hujan itu memang rahmat, hujan itu memang nikmat. Tapi kalau kita hujan lebat, insya Allah jamaah tetap datang. Saya di mana-mana tempat datang. Tapi kasihan. Alhamdulillah malam ini cuacanya mendukung. Dan semua yang hadir ini insya Allah diberikan Allah rahmat barokah semuanya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya memang setiap bulan Rajab atau Sya'ban setiap tahun memang datang ke Silau. Karena almarhumah mak saya meninggal 11 Rajab tahun 2019. Sekarang kita sedang berada di bulan Rajab 20, 21, 22, 23, 24. Sudah 5 tahun beliau meninggal. Jadi memang setiap tahun saya datang, kalau tak bulan Rajab, bulan Sya'ban. Kenduri, berkumpul, ziarah kubur untuk mengenang yang sudah meninggal dunia. Jadi apa yang mau saya sampaikan ini supaya anak-anak kita tahu. Walaupun mungkin saudara kita yang ada di perantauan, yang ada di Malaysia, yang ada di Medan, yang ada di Jawa, nanti mereka akan pulang juga berziarah kubur insya Allah. Amin. Lalu kemudian bertepatan pula dengan momen Isra dan Mi'raj, maka apapun hari besarnya kita rayakan. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, Tahun Baru Hijrah, halal bihalal, itu semua kita rayakan. Kalau bisa di masa akan datang jangan hanya sekedar tausiah ceramah, tapi juga dibuatkan perlombaan-perlombaannya. Ini mungkin karena keterbatasan panitia tak sempat membuatkan lomba. Nanti akan datang dibuatkan lomba azan, lomba jadi imam, lomba marhaban, lomba barzanji. Menurut Bapak Ibu kira-kira ini baik apa tak baik? Baik. Saya dulu waktu sekolah di Madrasah Ibtidaiyah An-Najah, saya lomba baca doa kunut tahun 1985. Hadiahnya jam dinding. Malam sebelum tampil itu latihan dulu di rumah almarhum Abdul Wahab yang melatih bahatan. Itu yang melatih. Sore-sore itu semua sudah semangat karena menantikan pengumuman. Ternyata itu efeknya luar biasa. Maka ke depan saya sarankan, mau mengadakan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, halal bihalal, menyambut tahun baru hijrah, buatkan lomba. Lomba jadi imam, lomba baca puisi, lomba marhaban, lomba nasyid. Mudah-mudahan di masa akan datang akan kita buat lagi dengan lomba-lombanya insya Allah. Amin. Itu ada panitia membawakan kotak. Kotaknya itu duitnya bukan untuk acara, karena semua acara ini itu tidak diambil dari jamaah, semuanya dari panitia. Adapun duit yang masuk nanti ke kotak itu semuanya akan dibagikan lagi untuk pembelian beras yang akan dibagi ke seluruh saudara-saudara yang kita tidak mampu. Bagi yang ada uang masukkan uang, yang tak ada bisa juga masukkan cincin, gelang, STNK, BPKB, masukkanlah semua. Nanti dijual akan dibelikan beras insya Allah. Jangan khawatir, seperak pun tidak akan dipakai untuk acara, karena acara ini ada duitnya khusus insya Allah. Jadi tidak ada ragu, tidak ada cemas. Berapapun yang masuk
mau 200 juta, 200 ribu, 2000 perak, semuanya akan dibelikan ke beras, dimakan oleh saudara kita, dan selamat kita daripada pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, membiarkan anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Itulah yang sudah kita lakukan dari sejak tahun 2019. Jadi dulu almarhumah Emak Hajah Rohana ini setiap tahun datang balik ke kampung, membuat kenduri, menengok anak-anak sekolah. Kalau pulang dia mengadu ke saya. Ku tengok ada anak sekolah celananya koyak sekian orang, bajunya koyak sekian orang, sepatunya koyak sekian orang, tolong kau belikan. Jadi setelah beliau meninggal, saya teruskan lagi. Saya datang ke kakak saya, anak uak saya, Kak Nur Aini, Kak Ani, ini mak sudah meninggal. Kalau kita buat yayasan wakaf Hajah Rohana berbagi, kakak sanggup tidak membagi-bagikan ini? Kalau kakak sanggup, bismillah kita jalan. Tapi kalau tak sanggup, kita stop. Kata beliau, bismillah kita coba. Akhirnya berjalan 2020, 21, 22, 23, 24. Setiap bulan kita bagikan paket-paket. Sampai sekarang berapa sebulan, Kak? 200 paket. Mudah-mudahan di masa akan datang lebih banyak lagi, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang tidak percaya Isra dan Mi'raj, maka batallah iman Islamnya, karena berarti dia tidak percaya pada satu ayat dari surat Al-Isra juz 15. Ayatnya kita semua hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi kalau ada orang mengatakan saya percaya kepada Allah, saya percaya kepada Nabi Muhammad, saya percaya kepada hari kiamat, saya percaya kepada takdir, tapi kepada Isra Mi'raj saya tak percaya, maka batal imannya, karena dia berarti tidak beriman kepada satu ayat Quran. Ayat Quran itu mesti diperimani semuanya, tidak boleh sepotong-sepotong. Kalau ada sebagian ayat yang kita tak percaya, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman kepada sebagian dan kamu ingkar kepada sebagian? Maka kita insya Allah menerima semuanya. Kalau ada yang ragu-ragu, diulanginya syahadatnya lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang bertanya atau bertanya-tanya dalam pikiran, kenapa pengajian ini tak kita buat di masjid? Karena memang jamaahnya ramai melimpah ruah. Ini kalau kita buat di masjid, Masjid Raya Ar-Rahman tak muat. Yang kedua, mohon maaf, beribu maaf, ada perempuan yang memang tak boleh masuk masjid. Jadi malam ini dibuat di tanah lapang sehingga tak ada alasan. Yang ketiga, ada orang yang memang trauma ke masjid, tak sanggup dia ke masjid. Beberapa kawannya ke masjid 2 kali meninggal. Jadi dibuatlah di tanah lapang ini. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, kenapa tidak dibuat dalam masjid? Bapak Ibu semua sudah ingat 3 jawaban tadi. Kira-kira bisa diingat? Dari bunyinya tidak nampaknya. Insya Allah bisa diingat. Pertama, karena masjid tak muat. Yang kedua, karena ada perempuan yang tak bisa masuk masjid. Yang ketiga, karena ada orang yang trauma ke masjid. Itulah mengapa beberapa tablik akbar pengajian kita dibuat di tanah lapang. Tapi insya Allah pahalanya tetap dapat. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'an, sampai dia pulang ke rumah. Maka insya Allah semua yang hadir malam ini mendapatkan jihad fi sabilillah insya Allah. Lalu kemudian orang yang datang kepada majelis ilmu, man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dia mendapatkan ilmu di jalan itu,
sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Maka insya Allah jalan ilmu berubah menjadi amal, amal membuat kita istiqomah, dimudahkan Allah lah jalan kita nanti. Semua kita yang hadir ini insya Allah husnul khatimah dan mati dalam keadaan husnul khatimah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mungkin menyampaikan materi ini sekitar 30-40 menit. Nanti setelah itu saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan. Yang membawa kertas kemarin saya pesankan ke panitia, udah disebar. Nah, siapkan tulis kertas, nanti kita bahas dalam tanya jawab. Karena saya datang jarang-jarang dan jauh. Nah, jadi kalau ada yang mengganjal di pikiran, tuliskan, nanti saya akan jawab insya Allah. Lalu kemudian setelah itu tausiah, habis itu tanya jawab, barulah kemudian kita berdoa bersama. Mungkin doa kita sendirian tak dikabulkan Allah, tapi kalau kita beramai-ramai insya Allah diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Syekh Abdurrahman pindah ke Silau Laut ini pada tahun 1901. Nanti orang Silau datang tamu dari Jakarta, dari Bandung, Surabaya, Medan, dari Riau, bertanya orang, tahun berapa Tuan Syekh Abdurrahman pindah ke Silau Laut? Kalau tahu bisa kita jawab, kalau tak tahu pokoknya udah lama lah, setua batang kelapa inilah. Maka bisa kita ingat 1901. Berarti umur Silau Laut ini sejak kedatangannya, kalau umurnya lebih tua lagi, karena sudah ada hutan raya, rimba raya, tapi manusia tak bisa tinggal. Setelah beliau datang barulah ditempati oleh umat manusia. Jadi kalau begitu dihuni orang ini sekarang sudah lebih 1 abad. Kalau 1901 sekarang sudah tahun 2024, berarti sudah 123 tahun lamanya. Ini kampung yang tua. Kampung ini kampung yang bukan dibuka oleh pemerintah, karena kampung ini sudah ada sebelum Republik Indonesia. Indonesia merdeka tahun 1945, sedangkan Syekh Abdurrahman meninggal tahun 1941. 4 tahun sebelum Indonesia merdeka beliau sudah meninggal dunia. Nah, jadi saya mau kasih tahu kepada yang tak tahu, yang sudah tahu mengulang kaji, bahwa kita tinggal di kampung yang tua dan kita mendapatkan berkah. Karena kampung ini bukan dibuka pemerintah, kampung ini dibuka oleh salah seorang ulama, seorang wali Allah, seorang yang berdakwah di jalan Allah. Mudah-mudahan kalau nanti beliau diberikan Allah kuasa untuk memberikan syafaat, maka kita semua pun termasuk orang yang mendapatkan syafaatnya insya Allah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika beliau membuka kampung ini, apa yang beliau bangun? Yang dibangunnya adalah masjid. Itulah dia Masjid Ar-Rahman. Dulu zaman saya kecil, masjid itu dari kayu. Kalau masuk ke masjid itu pintunya 2, kanan 1, kiri 1. Pintu yang 2 itu daun pintunya 4. Pintu kanan itu daunnya 2, pintu kiri itu daunnya 2. Pintu itu kalau ditutup, pintu kanan, pintu kiri, daunnya kalau dibukakan betaut begini, berlobang di tengah. Dari situlah saya selalu duduk menengok khotib khutbah Jumat. Jadi kita perlu membuat kenangan untuk anak-anak kita. Saya punya kenangan dengan Masjid Ar-Rahman itu, karena tempat saya kecil dulu ketika sedang sholat Jumat, ketika sholat tarawih, ketika malam takbir. Karena saya di Silau sampai tahun 1986. Umur saya 9 tahun. Sempat sekolah di Madrasah An-Najah sampai kelas 2. Jadi malam ini pun kita sedang membuatkan ingatan, kenangan, memori untuk anak-anak kita.
Mudah-mudahan anak-anak yang hadir malam ini menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Ibu malam ini membawa anak, bapak malam ini membawa istri dan anak. Ini menjadi kenangan buat kita bersama. Tak tahu kita bagaimana nasib anak ini 20 tahun akan datang. Insya Allah mereka menjadi anak-anak yang sukses dunia dan sukses juga akhirat, insya Allah. Dulu waktu Ustaz kecil ada orang beramai-ramai begini di Silau. Ada. Kapan itu? Acara musabaqah tilawatil Quran tingkat kecamatan Air Joman. Waktu itu kita belum lagi kecamatan Silau Laut, kita masih mengikut ke Air Joman. Kebetulan Silau Laut menjadi tuan rumah. Musabaqahnya diadakan di depan masjid. Di depan masjid itu dibuatkan kolam dari plastik, dibuatkan ada miniatur orang memancing, dibuka oleh Pak Camat. Saya ingat kenangan itu. Kenapa? Karena selesai acara MTQ tingkat kecamatan Air Joman, saya ingin betul dapat gambar orang memancing itu. Nek Oji almarhumah Hajah Fatimah memberikan saya gambar orang memancing itu. Mau kau, kata dia, ambil kasihnya ke saya. Betapa anak-anak kecil punya kenangan. Jadi malam ini saya ingin setiap tahun kita akan buat panjang umur sehat badan. Ada maulid Nabi, ada Isra Mi'raj, ada nuzul Quran, ada menyambut 1 Muharram, dibuatkan ada lombanya, musabaqah tahfiz Quran, musabaqah azan, musabaqah jadi imam, musabaqah jadi khatib, supaya anak-anak kita punya kenangan. Dulu di masjid itu ada tabuh namanya. Tabuh itu kata orang Jawa beduk. Pohon kayu besar, diameternya 1 meter, dilobangi, lalu kemudian ditutup pakai kulit lembu hasil dari kurban. Jadi kalau sore-sore jam 6 kami lomba-lomba cepat datang ke masjid. Siapa yang paling cepat datang ke masjid, dialah yang berhak untuk masuk ke dalam tabuh itu. Saya selalu yang paling duduk di situ. Kalau saya udah duduk situ, yang lain tak bisa. Karena itu saya yang bisa mengusir saya situ, tukang pukul beduk kalau azan maghrib. Namanya, lupa nama lengkapnya, Siman namanya. Siman kalau datang dia mau mukul, barulah kami keluar. Jadi memori kecil itu di atas tuh kubah itu dulu kubah kayu. Bisa kita naik ke atas, duduk di atas kubah kayu, jendelanya kaca, menengok silau keliling. Jadi kenangan ke masjid, anak-anak kita mesti punya kenangan ke masjid. Kenangan masa kecil, kenangan masa lalu, kenangan lomba, itu kita buatkan sekarang, nanti berulang balik. Berapa tahun yang lalu lah Ustadz punya kenangan itu. Kenangan itu tahun 1986. Saya juara 1 lomba baca doa kunut di An-Najah tahun 1985. Sekarang sudah tahun 2024, berarti sudah 30 tahun yang lalu lebih. Jadi kenangan-kenangan memori masa kecil. Jangan sampai anak-anak kita punya kenangan ketika nanti dia ditanya setelah dia dewasa, apa kenangan kau dulu waktu di Silau? Aku selalu diajak emak sama ayahku di tanah lapang menengok orang ramai. Apa yang kau tengok? Dangdut. Apa yang kau tengok? Keyboard tunggal. Alhamdulillah, saya tak pernah punya kenangan itu. Masa Ustadz selama di Silau? Ustadz kan pindah tahun 86, iya. Lahir tahun 77, iya. 86, 77, berarti umur Ustadz 9 tahun, iya. 9 tahun umur Ustadz tak pernah menengok keyboard sekalipun. Pernah. Wah, itu tuh nikah sepupu saya. Di Silau nih nikah dia. Waktu dia nikah, banyaklah orang naik ke atas pentas keyboard. Penyanyi, menyanyi, naik, orang naik. Menengok orang naik, saya pun naik juga ke atas. Menjoget orang itu, saya joget juga. Balik dari situ, dipiuhkan omak nih. Sampai mati saya ingat. Wal awwalu wal akhiru. Itulah pertama dan terakhir saya naik ke atas pentas dangdut. Sejak itu sampai mati, insya Allah tak akan pernah. Kenapa? Kenangan yang luar biasa tentang pendidikan di kampung halaman. Jadi Bapak Ibu yang hari ini punya anak-anak kecil, maka ingatkanlah anak-anak kita. Maulid Nabi,
mengingatkan tentang sejarah Nabi Isra Mi'raj. Inti Isra Mi'raj itu adalah masjid. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil. Bangunan yang pertama di atas dunia masjid. Bangunan yang kedua di atas dunia masjid. Bangunan yang pertama dibangun di Silau Laut masjid. Itulah masjid. 123 tahun pahalanya mengalir. Saya generasi yang keempat. Syekh Abdurrahman pertama, anaknya Siti Aminah kedua, anaknya Hajah Rohana ketiga, Abdul Somad yang keempat. Jadi kalau 50, 200 tahun mengalir pahala. Dari sebelah ayah saya yang pertama pindah kemari dari segala ayah saya, Matsah namanya. Matsah ini punya anak Yahya, nama dia Yahya, tapi orang kita payah menyebut Yahya. Siapa? Ingah Jahaya. Yahya ini punya anak Bakhtiar. Bakhtiar ini punya anak Abdul Somad. Saya ini generasi keempat yang di Silau ini, yang berpindah kemari, mengalir pahala. Mudah-mudahan sampai hari kiamat pahala orang yang sholat ke masjid itu mengalir insya Allah. Saya tahun 2020 dikasih kabar atap masjid itu, masuk ke masjid tripleknya melambai, bocor di bawah, bertampung pakai ember. Datanglah orang mengadu ke saya, Somad, kau tengok tadi di masjid melambai sudah triplek atap di atas, dan di bawah pula ember sudah menampung. Lama saya termenung. Kenapa saya menung? Duit bisa dicari, tapi yang mengerjakan ini saya tak tahu. Akhirnya saya datanglah ke Bang Idris. Kenal Bapak Ibu Bang Idris? Bah, macam mana kalau masjid ini kita rehab? Kata Bah Idris, kita izin dulu ke Tuan Haji Ibrahim, insya Allah. Tapi aku tak bisa datang. Aku mengusahakan duitnya insya Allah, tapi abanglah yang mengkoordinir semua orang yang ngecor, yang menyelesaikan ini. Kalau duit ini berlebih, kubalikkan, kata Bang Diris. Kalau duit ini cukup, insya Allah. Kalau duit ini kurang, aku tambah. Janji ya Pak? Ya. Kalau berlebih duit ini kubalikkan, tapi kalau duit ini kurang, aku menambah. Alhamdulillah duit itu cukup. Tak banyak yang kami lakukan, tapi paling tidak sekarang kalau kita sembahyang, taklah nampak lagi triplek itu melambai, dan tidak pula lagi perlu bertampung insya Allah ember-ember. Kenapa? Kalau bahasa Melayunya menumpang tuah. Tuah itu sudah ada, memang sudah didirikan lebih 100 tahun, tapi kita ingin menumpang. Maka apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kita menjaganya dengan sholat berjamaah, dengan mengisi pengajian. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid? Tuan Syekh Abdurrahman dulu yang membangun. Banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Tapi kalau kita tak bisa membangun, merehab. Tak ada lagi yang mau direhab karena sudah selesai bangunannya. Meramaikan dengan sholat berjamaah. Kenapa demikian? Sholatul jamaati, sholat berjamaah, afdalu min sholatil fardhi, lebih utama daripada sholat sendirian. Bisa wa ishrina darajah, 27 derajat. Dulu saya sholat, saya tengok tak terlalu ramai jamaah. Jadi lama saya merenung berpikir, bagaimana supaya masjid ini ramai dengan sholat berjamaah. Maka ketika almarhumah mak saya meninggal, saya berpikir supaya rumah mak saya itu dijadikan sebagai rumah Quran. Saya mau rehab, tanah sebelah kiri punya Wak Siti Abidah, tanah sebelah kanan punya Pak Dolah. Kedua-duanya keluarga saya. Wak Siti Abidah keluarga sebelah mak saya, Pak Dolah sebelah ayah saya. Insya Allah kalau saya minta untuk dibeli untuk Quran, insya Allah mereka mau. Jadi saya terpikir buat di sini rumah Quran, anak-anak sekolahnya sanawiyah aliyah di An-Najah. Pagi dia sekolah sanawiyah aliyah di An-Najah, nanti dia balik
menghafal Quran. Jadi setahun 20 gratis, insya Allah dia bisa meramaikan masjid. Berarti subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, mereka ganti-gantian azan, mereka akan jadi imam, mereka bisa khotib, mereka bisa ceramah, karena mereka tahfiz Quran. Itulah yang ada di pikiran saya. Ini jadi tempat tahfiz Quran, tapi sekolah tetap di An-Najah. Kira-kira kalau ini dibuat, Bapak Ibu setuju apa tak setuju? Baik apa tak baik? Saya tak jadi buat. Kenapa tak jadi buat? Rupanya baliklah dari Yaman Ustadz Faisal. Ustadz Faisal satu keturunan juga dengan kami. Karena Nahoda Alang punya anak. Nama anaknya yang paling tua Abbas. Abbas ini turun-turun ke bawah, itulah Ustadz Faisal. Anak yang kedua namanya Zainab. Anak yang ketiga Syekh Abdurrahman. Anak yang keempat Abdurrahim. Jadi kalau diurut ke atas, kami masih jumpa pada Nahoda Alang, ayah dari Syekh Abdurrahman. Beliau membuka pesantren. Sudah ada. Jadi kita tak mau membunuh sekolah yang sudah ada. Prinsip saya, kalau sudah ada sekolah, jangan dibunuh. Saya tidak pernah membuat sekolah baru untuk mematikan sekolah yang lama. Itulah asalnya. Jadi kalau ada orang bertanya, Ustadz buat rumah Quran di Kisaran, Ustadz buat sekolah Hajah Rohana di Kisaran, Ustadz buat sekolah pesantren Az-Zahra di Riau, kenapa di kampung sendiri Ustadz tak buat? Inilah mana ini saya jelaskan, supaya jangan ada fitnah di antara kita. Macam mana Bapak Ibu semuanya? Jelas? Cuman karena pesantren ini agak jauh, sehingga santrinya tak bisa datang 5 waktu datang. Tapi insya Allah orang sudah tahu sekolah, orang tahu ada pesantren, tempat menghafal Quran, tempat membaca kitab, sanadnya jelas dari Habib Umar bin Hafiz Tarim Hadramaut Yaman, nasab keilmuannya, sanad silsilahnya dari Nabi Muhammad SAW turun kepada para habaib, sampailah kepada Habib Umar bin Hafiz, sampai kepada Ustadz Faisal. Jadi rumah itu tetap. Saya tidak buat menjadi tempat menghafal Quran, karena sekolah An-Najah sudah ada, pesantren Ustadz Faisal sudah ada, dan anak-anak tetap bisa belajar. Rumah itu tempat menumpuk beras, minyak, gula, sembako, semua dibagikan. Alhamdulillah, sampai hari ini tak putus, umat masih percaya. Mudah-mudahan sampai hari kiamat orang masih percaya dengan program ini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Berkat doa kita semua. Bapak Ibu yang mau menolong, membantu, alhamdulillah. Tak mau membantu, paling tidak support, doakan. Tak bisa juga mendoakan, diam saja pun jadilah. Jangan sampai membantu tidak, mendoakan tidak, mengejek pula dari belakang. Tapi alhamdulillah selama ini tak ada sampai ke telinga saya. Semuanya baik-baik semua, semuanya. Ada beberapa yang tak baik tapi sudah meninggal dunia. Semua yang hadir ini semuanya, yang tak hadir pun semuanya baik-baik semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini saya mau menjelaskan yang tak jelas, yang menurut pikiran saya orang bertanya-tanya, maka saya jelaskan dalam momen yang besar ini. Lalu kemudian saya sudah banyak jauh berjalan. Saya terbang dari Pekanbaru ke Kalimantan. Sampai di Kalimantan ada satu kerajaan Melayu namanya Kerajaan Sambas. Kerajaan apa namanya? Sambas, bukan Gambas. Sambas. Di Kerajaan Sambas itu saya disambut. Saya tengok istananya sebesar rumah besar. Ini kerajaan dipimpin oleh sultan, tapi istananya mirip rumah kayu besar. Lalu kemudian di Kalimantan saya diundang juga ke istana Kerajaan Al-Gadriyah. Nama sultannya yang pertama Sultan Abdurrahman bin Husain Al-Gadri, keturunan Nabi dari Yaman. Saya tengok juga istananya mirip-mirip macam rumah besar, rumah kayu. Lalu kemudian di Riau ada namanya Kesultanan Gunung Sahilan. Saya diminta juga tausiah di situ. Saya tengok istananya mirip juga macam rumah besar. Barulah saya paham.
Rupanya pendiri Silau Laut ini orang besar di zamannya. Jadi waktu itu rumah kediaman beliau sama macam istana-istana besar di Kalimantan, sama macam istana yang ada di Riau. Bahkan sebagian istana ini tumbang sudah, tapi rumah besar masih tetap tegak berdiri. Kita kalau tak keliling kita tak tahu, apalagi kita yang berada di sini, kita sangka ini rumah yang biasa saja. Tapi ternyata dulu ada juga orang bertanya-tanya, apa jabatan Tuan Syekh Abdurrahman itu Ustadz Somad? Saya bilang dia ulama. Dia tidak diangkat menjadi mufti. Tidak. Tak pernah ada riwayat yang menyebut dia menjadi mufti. Mufti itu artinya ketua ulama. Jadi semua ulama, lalu sultan mengangkat satu ulama yang diangkat menjadi ketua, yang memberikan fatwa, namanya mufti. Ada mufti kerajaan Asahan, ada mufti kerajaan Delhi, ada mufti kerajaan Langkat. Dan Syekh Abdurrahman tidak pernah diangkat menjadi mufti. Sekarang baru saya paham, dia tidak mau mengekor kepada raja-raja. Dia tidak mau menjadi kaki tangan pegawai kerajaan. Maka betul cakap dia, Ambo Rajo, saya yang raja. Karena memang rumahnya macam istana raja-raja, dan dialah yang berkuasa di sini. Dia menjadi imam, dia menjadi khatib, dia mendirikan masjid, dia mendirikan rumah, dia yang berkuasa, dia yang menerapkan hukum. Dulu di Silau ini dia buat hukum. Siapa yang tertangkap berjudi, ditangkap, dituntut memotong 1 ekor kambing. Siapa yang tertangkap berzina, dituntut kambing, diusir dari kampung. Dia yang punya hukum. Dia raja, dia sultan. Dia tidak perlu mengikut kepada raja-raja, dia tak perlu ikut kepada sultan-sultan. Ambo Rajo, saya ini raja, kata dia. Jadi kita bukan punya sekedar ulama, tapi juga kita punya raja-raja. Lalu bagaimana dengan padi-padi? Dulu semua orang sebelum turun ke sawah dikumpulkan. Ada acara buka bondang, ada acara tutup bondang, di Tepung Tawari diadakan makan bersama, berdoa bersama. Padi tumbuh subur, wereng tak ada, tikus tak ada, hama tak ada. Begitulah makbulnya doa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah atuk saya di dalam, almarhum Tuk Udin, di halamannya itu masih ingat saya, ada pohon cempedak, ada pohon langsat, ada pohon buah-buahan. Sekarang batang kayunya pun tak ada lagi. Sekarang orang membeli buah-buahan tidak lagi menengok batangnya. Kita khawatir anak-anak kita ini tak tahu lagi macam mana pohon cempedak, macam mana pohon rambai, macam mana pohon duku, macam mana pohon langsat. Tapi saya alhamdulillah, masa kecil saya masih melihat itu lagi. Lau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk suatu negeri itu amanu, beriman, wattaqau, bertakwa. Syarat yang diminta Allah cuma 2. Kalau penduduk suatu negeri itu pertama beriman, yang kedua bertakwa, maka Allah balas 2. La fatahna alaihim barakatin, kami bukakan barokah-barokah dari langit. Turun hujan tumbuh padi, turun hujan tumbuh duku langsat, turun hujan tumbuh durian. Durian merata-rata. Kalau sudah libur sekolah, saya balik dari Kisaran, saya tidur di pondok durian, tidur pondok durian ini, tidur pondok ini, pergi ke sini. Itu sampai, makanya hari ini ke mana saya undangan, pasti ditanya orang, Ustadz makan durian. Pergi ke Malaysia, Musangking, macam-macam durian. Kenapa? Karena dari kecil sudah terbiasa makan durian di Silau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat yang diminta Allah cuma 2. Walau anna alal qura amanu, kalau penduduk suatu negeri itu amanu, beriman, wattaqau, bertakwa, Allah balas 2. La fatahna alaihim barakatin, Allah bukakan barokah-barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Turun barokah dari langit, turun hujan. Turun barokah dari bumi, tumbuhlah tanaman-tanaman, tumbuhlah buah-buahan, tumbuhlah padi, tumbuh semuanya. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka mendustakan ayat kami, kata Allah, akhadnahum, kami cabut nikmat itu. Alhamdulillah hari ini Silau masih lagi subur,
masih lagi berkah. Mudah-mudahan keberkahan ini sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Masjid dibangun beliau, rumah dibangunnya, tempat berzikir dibangun. Di mana tempat berzikir itu Pak Ustadz? Ini masjid, ini kubur, ini rumah. Antara rumah dan kubur, itulah dia tempat berzikir. Bahasa Arabnya madrasah. Susah menyebut madrasah, mendewosah. Madrasah dari bahasa Arab, tempat belajar, tempat berzikir. Dulu tuh kayu. Zaman saya kecil masih ingat saya, tiangnya beton, sebagiannya kayu, atas kayu. Sekarang sudah tak berkayu, turun lagi ke bawah jadi beton. Masya Allah, masih ada lagi. Jadi warisan-warisan yang dulu ketika saya kecil masih ada, dan ini kita jaga. Sekolah pun masih ada. Artinya apa? Silau ini memang kampung tua dan dibangun oleh orang yang alim, ulama besar, wali Allah, dan doa-doanya itu yang kita harapkan, kita dapatkan keberkahannya. Saya yakin dan percaya, lahir di sini, besar di sini, kalaupun tak lahir di Silau, datang merantau, berziarah, insya Allah kita mendapatkan keberkahan wali Allah, pewaris para nabi, al-ulama warasatul anbiya. Kami datang dari jauh, dari Riau, ziarah kemari. Saya bawa anak saya, ipar saya, istri, adik, keluarga, keponakan-keponakan datang kemari. Saya tunjukkan ke keponakan saya, ziarah kemari. Ziarahnya dari arah sini. Nanti kalau ziarah bacakan Al-Fatihah sekali, Qul huwallah 11 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Kalau sanggup baca Yasin, bacakan Yasin. Dari mana Ustadz belajar? Dari mak saya. Mak saya dari mana? Dari atuk saya. Atuk saya dari mana? Dari almarhum. Karena begitulah dulu kami diajarkan. Nanti kau ziarah dari arah sini, kau bacakan Al-Fatihah, kau bacakan Qul huwallah, kau bacakan Al-Falaq, kau bacakan An-Nas. Kalau sanggup baca Yasin, berdoa kepada Allah. Di antara tempat berdoa adalah tempat yang mustajab, masjid. Di sini ada masjid, tempat kita mengingat Allah, dan di antaranya adalah tempat wali-wali Allah. Jadi jangan lupa, ad-doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang yang beriman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 123 tahun itu usia yang luar biasa. Banyak kampung-kampung hanya ulang tahun, kampung yang ke 20 tahun, bangga sekali. Saya beberapa kali diundang acara ulang tahun setengah abad, baru 50 tahun, seperempat abad, baru 25 tahun. Ini 123 tahun. Tapi dalam sejarah 123 tahun ini, saya tanya-tanya, belum ada lagi kita yang punya wakil di parlemen yang langsung dari orang kampung kita sendiri. Orang lain datang kemari, menempel gambarnya banyak. Tapi yang orang kampung kita sendiri, saudara kita, itulah awal munculnya ide saya. Ide ini datang dari saya. Saya meminta kakak saya. Kita sudah banyak membuat yang baik-baik. Jangan sampai susu sapi
tapi sapi punya nama, kambing yang punya. Susu apa tuh? Susu kambing kata orang, padahal yang punya sapi. Jadi saya mau kita datang dari sini, punya utusan sini, kita manfaatkan suara-suara masyarakat ini untuk mendudukkan orang kita di parlemen. Saya yang punya ide pikiran, saya yang meminta. Kalau tanya kakak saya, Kak Ani, saya mau. Yang laki-laki nampak, saya belum nampak lagi. Kalau Kak Ani siap, saya mau Kak Ani ikut 2024 ini. Masjid ada, Tuan Syekh Abdurrahman dulu pernah, kita pula banyak keluarga-keluarga masyarakat, orang-orang baik yang percaya. Kalau kakak siap, aku siap support. Nanti aku akan pulang, kita akan kumpul. Kata beliau, insya Allah bismillah siap. Jadi kalau ada orang yang bertanya-tanya, orang yang bingung kenapa gambar Ustadz Abdul Somad dipajang oleh Kak Hajah Nur Aini ini, itu permintaan saya sendiri, saya yang meminta, maka saya kasih beliau 3 hari. Aku pulang mau ziarah kubur almarhum almarhumah, aku mau berziarah membawa keluarga, maka aku kasih 3 malam. Jumat malam Sabtu, Sabtu malam Ahad, Ahad malam Senin. Buatkan 3 tabligh akbar, bertarung nanti kita di tanggal 14 Februari 2024. Ku minta kakak akan mewakili Silau Laut untuk DPRD Kabupaten Asahan dari 3 kecamatan, Silau Laut, Bagan Asahan, Air Joman. Kalau Allah pilih, Allah percaya, masyarakat mendukung, berarti kita menjemput amanah. Bismillah. Inilah yang sedang kita lakukan ini, ikhtiar kita bersama. Kira-kira Bapak Ibu mendukung pikiran saya ini? Alhamdulillah. Kalaupun tidak mendukung, saya sudah berjalan. Kalau saya berjalan, bak kata pepatah orang Melayu, sekali layar terkembang, surut untuk berpantang. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Tapi Ustaz Somad, ini kakak Ustaz Somad ini tak ada membagi-bagi duit. Memang tak berduit. Calon lain banyak datang kemari mengambil duit. Ambil duitnya, jangan pilih orangnya. Setuju? Silakan caleg-caleg datang kalian ke Silau ini, datanglah. Kalian bagilah duit banyak-banyak. Silakanlah. Memang udah kusuruh orang tua, ambil aja, tak usah tolak. Karena yang ada tolak bala, mana ada tolak duit. Tapi duit itu jangan dimakan. Duit itu duit haram. Terpaksa apa Ustaz? Makan sedikit. Nah, makan sedikit cukup untuk mengganjal perut. Habis daripada mati kelaparan. Kalau kita pilihannya 2, antara mati dengan makan babi, pilih mati atau makan babi? Banyak juga yang mau makan babi. Tak boleh pilih mati kalau lapar. Tapi kalau masih ada beras, jangan ambil duit ini. Lalu kemana? Berikan ke beras, belikan ke minyak, belikan ke gula, belikan ke cendol, bagikan ke fakir miskin. Karena kita tak mau makan duit haram. Tapi menolak, nanti orang tuh tersinggung. Datang orang ngasih duit, saya tak mau ambil duit haram, marah dia. Ambil aja. Tapi kalau untuk memilih kau tidak, pilihanku tetap yang dipilihkan oleh Ustadz Abdul Somad. Setuju? Dari tepuk tangannya yakin saya. Ini yang mau dipilih ini kan 5 Pak Ustadz. Yang pertama DPRD Kabupaten, yang kedua DPRD Provinsi Sumatera Utara, yang ketiga DPR RI, yang keempat DPD, yang kelima Presiden dan Wakil Presiden. Yang Ustadz tunjukkan yang mana? Yang saya tunjukkan yang pertama DPRD Kabupaten Asahan, Hajah Nur Aini nomor 3. Jelas? Untuk DPRD Provinsi tak ada kenal saya, tak ada keluarga saya, tak ada tim saya. Untuk DPR RI tak ada keluarga saya, tak ada kenalan saya, tak ada tim saya. Jelas? Untuk DPD
Ini tim Ustadz Abdul Somad. Dia inilah yang mengurus saya di seluruh Sumatera Utara. Maka saya bawa malam nih untuk DPD. Nanti yang untuk DPD cari namanya Darwis Halomoan. Itu nanti gambarnya ada atau tak ada? Tak ada gambar. Ada gambar? Ada gambar? DPD ada? Ada gambarnya. Macam mana bentuk mukanya Pak Ustadz? Berdiri Bang Darwis. Ini bentuk orang. Tegak sini Bang Darwis biar nampak Bapak Ibu. Ini untuk yang DPD. Ini tim Ustadz Abdul Somad yang mengurus, mensurvei, membawa, mengawal. Kalau mati saya di Sumatera Utara, inilah yang bertanggung jawab. Darwis Halomoan Harahap, Ustadz Abdul Somad. Duduk Bang Darwis. 5 tadi. Untuk yang presiden wakil presiden, Ustadz Abdul Somad tidak boleh bicara tentang presiden wakil presiden. Kalau Ustadz bicara, izin pengajiannya dicabut. Tapi Bapak Ibu udah tahu kan yang datang ke rumah saya? Udah selesai itu udah. Tak perlu lagi saya cakap kan? Udah berserak-serak gambarnya kan? Udah. Jadi kalaupun dilarang orang, Abdul Somad silakan ceramah, tapi jangan bicara. Maka saya tanya tadi, apa yang boleh ku cakapkan? Kak Ani boleh? Boleh, udah ku cakapkan. Kalau tuan membeli kuini, jangan diletakkan di dekat kain. Kalau sudah ada Kak Ani, jangan pilih yang lain. Jelas itu dah. Kenapalah Ustadz mesti mendudukkan orang di DPRD Asahan? Kalau kita tidak mengambil peluang itu, kursi itu ada 50, kita wajib mengambil kursi itu. Seandainya ada 50 orang di Silau ini yang siap duduk di situ, ke-50-nya kita dudukkan di situ. Tapi karena tak siap, maka satu ini dulu kita tes. Nanti tahun 2029 ada yang mau duduk lagi, dudukkan yang lain insya Allah. Amin. Kenapa bukan Ustadz yang duduk di situ? Kenapa Ustadz tak mencalek? Sedang jadi wakil presiden, aku tak mau. Apa gila caleg? Upil lah caleg. Jadi jangan nanti orang berprasangka ini dia nanti ujung-ujungnya mau mencalek juga. Enggak. Aku insya Allah sampai mati jadi Ustadz ini. Kalau bisa ceramah berceramah, tak bisa ceramah duduk mengaji baca kitab, tak juga bisa mengajar mengaji, tak juga bisa duduk mendoakan orang, tak juga bisa didoakan mati selesai. Apalagi mau dicari hidup ini? Semua sudah profesor, doktor, LC, MA, satu lagi yang belum, almarhum tinggal habis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak mengambil kesempatan ini akan diambil orang lain. Balehonya berserak, gambarnya berserak, datang dia ke kampung kita, datangnya 5 tahun sekali, mengetuk pintu, membagikan 100, 200, 500 ribu, habis itu tak pernah lagi datang. Apalah gunanya itu? Kita mau berkelanjutan di masa akan datang insya Allah. Tapi Ustadz, Bu Ani ini apa orang Silau Pak Ustadz? Bu Ani itu nama omaknya Hajah Jareah. Hajah Jareah itu anak Siti Aminah. Siti Aminah itu anak Syekh Abdurrahman. Kurang jelas lagi itu? Iya, tapi dia kan di kisaran Pak Ustadz. Tinggalnya di kisaran, tapi lebih selalu dia bolak-balik lagi kemari. Dalam sebulan berapa kali dia bolak-balik kemari. Dia balik kemari, dia tinggal situ, kunci rumah itu dia megang semua. Jadi semua amanah ini saya mintakan, saya yang meminta, bukan beliau menawarkan diri, bukan beliau mau. Saya bilang, kakak ku minta untuk ambil amanah nih, duduk menjadi anggota Dewan Legislatif. Insya Allah, mudah-mudahan Allah perkenankan niat baik kita ini insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya sudah berdiri 50 menit. Tadi dimulai jam 9 kurang 5, sekarang sudah jam 10 kurang 15. Berikutnya kita akan jawab beberapa pertanyaan yang masuk yang ada di kertas-kertas. Jumlah duit yang masuk terkumpul 2.843.500 rupiah. Semuanya ini nanti akan dibelikan ke sembako
dibagikan lagi untuk para fakir miskin duafa pada pembagian yang masa akan datang insyaallah. Amin. Izin Ustadz, bagaimana cara kita memilih pemimpin? Semua calon menurut saya kurang bagus. Kita tidak memilih malaikat. Apakah kita memilih malaikat? Kita memilih manusia. Manusia yang kita pilih itu pernah salah, pernah silap, pernah berdosa. Tapi yang kita pilih akhafud dararain, yang paling minim mudaratnya. Seandainya pilihannya tinggal dua, tinggal setan dengan iblis, siapa yang kita pilih? Setan. Karena setan lebih minim mudaratnya daripada iblis. Karena iblis tak mati-mati. Kalau setan bisa mati. Kita pilih setan. Kalau dia berulah, kita bacakan ayat kursi, mati dia. Kalau iblis tidak, pilihlah mudarat yang paling ringan. Jelas? Itu prinsip Ustaz Somad. Aku bingung Ustaz, pilih yang kupilih. Udah selesai. Aku bingung susah-susah. Apakah saya harus golput Pak Ustadz? Jangan. Karena kalau sampai kau golput, maka naiklah nanti orang. Kita akan bahas makin banyak nih. Ini iblis, ini setan. Penghitungan suara. Iblis 20, setan 20. Iblis 21, setan 20. Siapa menang? Menang iblis, gara-gara kau golput. Coba kalau kau pilih setan, kan dua-dua setan. Paham? Kita sekarang tidak tinggal di kerajaan Asahan. Kita tidak tinggal di kerajaan Serdang. Kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Memilih orangnya pakai cara demokrasi. Apa arti demokrasi? Suara yang paling banyak itulah yang menang. Maka kumpulkan suara terbanyak untuk yang baik menurut kita. Tapi tak boleh mengejek orang. Jangan caci maki, jangan olok-olok, jangan sumpah serapah. Selama saya tausiah tadi, ada caci maki? Ada menjelekkan orang? Oke, kalau ada orang bilang jangan dengarkan ceramah Somad, Somad itu menjelek-jelekkan orang, di mana kau dengar? Jelas apa tak jelas? Jelas. Siapa yang bilang ceramah Somad tak jelas? Telinganya pokak. Orang tua yang melarang anaknya menikah dengan alasan saudara. Padahal kami saudara jauh, tidak sedarah. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Apakah harus saya menjauhi orang yang saya sayang? Apakah saya mendengarkan orang tua saya? Syekh Abdul Rahman punya adik namanya Abdul Rahim. Saya ulang sekali lagi. Syekh Abdul Rahman, itu yang makamnya, punya adik namanya Abdul Rahim. Abdul Rahman punya adik namanya Abdul Rahim. Abdul Rahman ini punya anak perempuan namanya Aminah. Siapa nama anaknya? Aminah. Abdul Rahim ini punya anak laki-laki namanya Nuruddin. Siapa nama anaknya? Nuruddin. Karena dia belobai suka ke masjid, dia yang azan dipanggil Lobai Udin. Lobai Udin ini mau merantau ke Kedah. Karena dulu orang batubara banyak merantau ke Kedah. Datang dia ke Silau. Izin ke uaknya Abdurrahman. Wak, aku mau merantau ke Kedah. Kata uaknya, kau tinggal aja di Silau ini. Dinikahkannya dengan anak gadisnya. Maka menikahlah Siti Aminah, anak Abdurrahman, dengan Lobai Udin, anak Abdul Rahim. Saudara apa tak saudara? Saudara apa namanya itu?
Sewali, bukan sepupu. Kalau sepupu tuh emak kita adik-beradik. Saya sama Kak Ani ini sepupu. Emak dia namanya Hajah Jareah, emak saya Hajah Rohana. Adik-beradik namanya sepupu. Kalau ayah adik-beradik namanya sewali. Kalau emaknya dengan ayah kita adik-beradik, peseloroan. Apa maksud peseloroan? Berseloro-seloro, lama-lama berbini. Itu maksudnya. Syekh Abdurrahman menikahkan anak perempuannya dengan anak adik kandungnya sewali. Sekarang saya tanya, boleh nikah sewali? Boleh tak nikah sewali? Tak boleh. Berarti anak haram lah kami nih. Boleh nikah sewali? Anak Syekh Abdurrahman Siti Aminah menikah dengan anak Abdurrahim Lobayudin, lahir 10 anak. Anak nomor 10 Hajah Rohana. Saya anaknya. Paham? Jelas? Sewali dinikahkan. Kenapalah dinikahkannya anaknya dengan keponakannya? Banyak orang tak tahu. Setelah beliau meninggal 1941, datang Jepang masuk 1945. Lobayudin inilah yang membawa semua peti-peti besi untuk lari ke dalam hutan. Dia yang memikul, menyelamatkan semua harta benda. Dinikahkan anak perempuan kita dengan saudara supaya dijaganya kita. Kalau orang lain datang Jepang lari dia kicit-kicit. Paham? Saya kalau ada anak perempuan saya akan cari menantu saya, saudara-saudara yang dekat. Apa yang saya cari orang lain? Orang lain putus habis. Kalau saudara dekat tak akan putus. Masalahnya saya tak pula ada anak perempuan. Laki-laki anak saya. Jadi bapak ni yang tak mau menikahkan anaknya karena saudara, nanti jumpakan bapak itu sama saya, biar saya ceramahi dia. Kenapa pula tak mau dinikahkannya dengan saudara? Menikah dengan saudara itulah yang bagus. Dijaganya anak kau nanti pak. Nama saya, yang ada nama saya tak bacakan, takut terjadi sesuatu dan lain hal. Semua kertas nanti saya simpan. Teman saya bangga gonta-ganti cewek. Berarti mereka bangga melakukan maksiat. Apakah dosa mereka diampuni? Ini berarti playboy cap tupai. Pantang menengok pokok kelapa. Dari mulai kelapa puyuh sampai kelapa hibrida, habis berlobang semua. Kalian yang gonta-ganti cewek, nanti kalian akan punya anak perempuan. Kalian punya adik perempuan. Kalian punya kakak perempuan. Macam mana kalau keponakan kalian perempuan digitukan orang? Jadi kita tidak melihat perempuan itu sebagai objek. Tapi yang lalu-lalu apa boleh buat? Ini mesti berhenti, malam ini berhenti insyaallah. Taubat nasuh. Apakah dosa mereka diampuni Pak Ustadz? Kalau dosa kepada Allah cukup dengan sholat sunat taubat. Mandi taubat. Sengaja aku mandi taubat karena Allah lillahi ta'ala basah. Habis itu sholat sunat taubat. Usolli sunat taubat. Roka'ataini lillahi ta'ala. Tapi ini masalahnya dosanya bukan hanya kepada Allah. Orang yang pacaran dosanya 2. Kepada Allah 1, kepada perempuan itu 1. Kepada Allah oke lah, kepada perempuan itu gimana kau minta maaf? Dia udah jadi bini orang. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan. Bolehkah Ustadz kasih nasihat? Udah saya kasih, udah itu nasihat. Berhenti nikah dengan perempuan. Nikah dengan cara yang baik. Jangan lagi mengganggu anak gadis orang. Ada seorang ibu niat mau mengakekahkan anaknya, tapi tak mampu. Apakah jadi beban buat orang tuanya? Kemana-mana pertanyaannya nih. Ada seorang ibu niatnya mengakekahkan anaknya, tapi dia tak mampu. Apakah jadi beban bagi orang tuanya? Apakah jadi beban bagi ayah ibu si anak ini?
Kullu mauludin, setiap anak yang lahir, rahinatun biaqiqatihi, setiap anak yang lahir ini tergadai dengan akikahnya. Ini anak-anak yang lahir ini yang belum diakikahkan, tergadai ini semua, tergadai. Bagaimana cara menebus yang tergadai ini? Pertama, tuzbahu anhu yauma sabi'i, sembelihkan kambing hari ke-7. Sembelihkan kambing hari ke-7. Yu'laqu, cukurkan rambutnya. Wa yusamma, kasih nama yang bagus-bagus. Ibu bapak yang belum mengakikahkan anaknya, mudah-mudahan dibukakan Allah pintu rezeki bisa mengakikahkan. Yang dulu kecil belum berakikah, sekarang sudah ada rezeki, ada duit, mau akikah, umur sudah 40 mau akikah, besok potongkan kambing, saya akan datang. Kalau ada ibu bapak yang udah umur 40, 50 mau akikah, buat besok, saya datang insya Allah. Tapi kekah saja, jangan minta ayun marhaban. Dan minta baca berzanji pula. Boleh hukumnya akikah setelah dewasa. Hukum akikah itu sunat muakkad, tak sampai wajib. Jadi yang tidak akikah tidak berdosa karena tidak wajib. Yang sekarang ada rezeki mau mengakikahkan dirinya, hukumnya boleh. Akikah hukumnya sunat muakkad. Jelas? Yu'laku, cukurkan rambut. Cukur rambutnya, ditimbang. Rambut Sami itu dulu ditimbang. Kebetulan dia lahir rambutnya tipis. Ditimbang, berapa gram dapat? 2,7 gram. Bulatkan 3 gram, 3 juta. Dibelikan ke makanan sedekah fakir miskin. Wa yusamma, kasih nama yang bagus. Waktu saya lahir, omak saya datang bertanya ke Atuk Lobayudin, ya, siapa yang cocok nama anakku ini? Kata Atuk Lobayudin, kasih namanya Solah. Solah itu bahasa Arabnya bagus. Solah, pakai H kecil, H, Solah, bagus. Kita di Silau ini tak pandai bahasa Arab. Solah itu ikan sola, ikan selar. Takkan nama anak aku nama ikan kata mak. Tak ada nama lain. Kasihlah nama Abdul Somad. Syekh Muhammad Ali punya adik namanya Haji Abdul Latif. Kata Tuk Latif, robah nama anak kau ini, jangan kasih Abdul Somad. Kenapa begitu Pak? Karena keturunan kita kalau namanya Abdul Somad itu 2 gendangnya, kalau tak jauh mati. Yang pertama jauh Tuk Somad, abang Tuk Nuran, pergi ke Kedah tak balik-balik. Yang kedua, anak Tuk Latif namanya Abdul Somad meninggal. Ganti nama anak kau ni, jangan Abdul Somad. Karena keturunan kita kalau 2 Abdul Somad ni 2. Kalau tak jauh mati. Saya ni jauh apa mati? Jauh setengah mati. Lahir adik saya hari Selasa. Hari Selasa, hari Kamis. Tanggal 8 bulan 4 1980 datang omak ini menjumpai Syekh Muhammad Ali. Pak, siapa ku kasih nama anakku ini? Kasih nama anak kau Jamal. Datang Tuk Udin, tambah ujung nama aku. Itulah jadi Jamal Udin. Orang zaman dulu kalau lahir anak kasih nama yang baik, tanyakan ke orang tua. Orang zaman sekarang dibuatnya sendiri. Tak siapa nama anak. Siapa nama anak kau? Ronaldo. Dia pandai main bola, main kasti pun tak pandai. Dicocok-cocokkan pula nama laki sama nama bini. Nama laki Sulaiman, nama bini Toibah, nama anak Letoy. Mohon maaf, jangan tersinggung, mana tahu ke itu. Cocok-cocok. Dulu tak begitu. Ditanyakan ke ulama, siapa yang cocok anak kami? Begitulah kami dulu dikasih nama. Itu tradisi di Silau. Syekh Abdul Rahman asal mengasih nama, coba tengok nama yang dia kasih. Aminah anaknya punya anak laki-laki pertama Abdul Karim. Lahir lagi anak laki-laki Abdul Hafaz. Lahir lagi anak laki-laki Abdul Muttalib.
Lahir lagi anak laki-laki, Abdul Jabbar. Lahir anak laki-laki, adik dari Abdul Hafaz, Abdul Rauf. Semua nama cucunya pakai Abdul. Karena nama yang paling bagus adalah nama hamba yang disandingkan dengan Asmaul Husna. Anaknya dikasih nama Abdul Latif. Nama itu doa. Ini nama orang sekarang baca akad nikahnya pun susah. Nama anak Ustadz itu kok panjang sekali. Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah. Yang Sami itu dari saya. Sami artinya mulia. Ahmad Mesbahi dari neneknya. Neneknya menengok video Qori internasional namanya Ahmad Mesbahi. Ingin cucu ini macam Qori ini, agar si Ahmad Mesbahi. Ibadillah dari Kiai Hasan dari Gontor. Kata Kiai Hasan kasih Ibadillah. 4 nama. Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah. Pas cukup untuk paspor berangkat haji umrah. Mizian Hazik Abdillah. Mizian itu dari saya. Mizian Hazik Abdillah dari almarhum Muhammad. Mak ujung nama cucunya itu dikasih Abdillah. Habibi Maulana Habibi Abdillah. Abdillah artinya hamba Allah. Ada satu tanah warisan dari orang tua saya. Sebelum tanah itu dibagi, ada salah satu anak menanam pisang atau kelapa. Kata yang menanam, sampai kapanpun yang ditanam adalah hak dia. Tapi saat ini tanah itu sudah dibagi. Jadi macam mana hukumnya Pak Ustadz? Apakah tanam itu tetap hak dia atau gimana? Waktu bertanam itu tanah itu punya siapa? Punya almarhum ayah. Sekarang ayah sudah meninggal, tanah ini dibagi. Bilang sama dia, kau kalau masih tetap mau kelapa ini, maka jatah kau tanah ini, supaya kelapa kau ini di sini. Tapi kalau tanah ini nanti jatah aku, maka kelapa ini kau cabut, karena kelapa ini yang punya kau, tanah ini punya aku. Jelas? Kalau kau masih tetap bertahan mau kelapa ini, ambil jatah tanah ini. Karena kita petak-petak, ini jatah kau, ini jatah kau, ini jatah kau, kau yang tanah, ambil. Kalau kau jauh jatah yang lain, ini jatah aku, tanah ini punya aku, kelapa punya kau. Kalau kau mau ambil kelapa, cabut kelapa ini, karena tanah ini punya aku. Tapi kalau kau mau kasih kelapa ini ke aku, bagus, hadiah bersilaturahim makin baik. Kalau dia keras, keras pula kita. Kalau dia lembut, lembut pula kita. Apa kata dia? Ambillah kelapa itu untuk kau. Kita balas, ambil pula lah tanah ini untuk kau. Lembut orang, lembut kita. Keras orang, jangan keras. Ini mau pencoblosan. Mau keras nanti setelah tanggal 14. Jelas apa tak jelas? Jelas. Saya kalau habis menjawab itu saya tanya dulu. Apakah salah ketika kita sudah menikah melupakan orang tua? Dan tolong doakan semua supaya saya bertemu jodoh. Tapi gimana ya? Apakah salah ketika kita sudah menikah melupakan orang tua? Yang mengandung tuh bini apa orang tua? Orang tua. Yang menyusukan bini apa orang tua? Orang tua. Yang melahirkan sampai meregang nyawa bini apa orang tua? Orang tua. Setelah kau menikah, kenapa pula kau lupakan orang tua? Kau jumpa bini kau tuh kan setelah berumur 25 tahun. Waktu kecil, SD, SMP, SMA, kuliah, kan orang tua. Makanya surga di bawah tapak kaki ibu. Belum pernah lagi saya dengar surga di bawah tapak kaki bini. Makanya kalau ada orang menikah, setelah nikah dia justru takut sama bininya, meninggalkan orang tuanya. Ini orang ini kalau mati nanti tak kena azab kubur. Orang yang takut sama bini, ini kalau mati nanti tak kena siksa kubur. Karena waktu malaikat mau mengazab, kata malaikat, ini tak usah kita azab, udah azab kali sama bininya ini. Jelas?
Hai perempuan-perempuan, kalian mesti berkata, aku milik suamiku dan suamiku milik emaknya. Aku ini punya lakiku dan lakiku itu punya emaknya. Ibu yang punya anak laki-laki, dia menganggap nanti kalau anakku ini nikah, anakku ini akan hilang, dia ambil bininya. Ternyata apa kata si ibu? Dulu ku sangka kalau anakku nikah hilang anakku Pak Ustaz. Ternyata anak perempuan menantuku itu lebih sayang pula lagi ke aku daripada dia. Mudah-mudahan ibu semua dapat menantu yang baik-baik, solihah-solihah. Mengapa Al-Fatihah disusun pertama di Quran? Yang pertama turun itu kan Iqra Pak Ustaz. Iya juga ya. Waktu Nabi bertahanus di gua Hira, apa yang pertama turun? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam. Yang pertama turun kan Iqra. Habis itu Nabi pulang kedinginan, berselimut, diselimuti oleh Khadijah. Datang malaikat Jibril. Apa kata malaikat? Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddassir, hai orang yang berselimut, bangkit, fa'anzir, beri peringatan. Itu ayat yang kedua turun. Lalu kemudian berkumpul Nabi, dikumpulkan ya pakcik-pakciknya, paman-pamannya, bibi-bibinya. Apa kata Allah? Wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabat dekatmu. Kenapa yang pertama kita tengok di Quran itu Al-Fatihah? Habis Al-Fatihah itu Al-Baqarah, habis Al-Baqarah Al-Imran, habis Al-Imran An-Nisa, habis An-Nisa Al-Maidah. Kok gitu lain Quran yang turun dulu sama Quran yang ada sekarang? Sekarang saya jelaskan. Quran di Lauhil Mahfuz. Di mana Quran? Fi Lauhil Mahfuz. Di Lauhil Mahfuz. Turun dari Lauhil Mahfuz ke tempat transit namanya Baitul Izzah. Apa nama tempatnya? Baitul Izzah. Dari Lauhil Mahfuz turun ke Baitul Izzah, sekali turun macam susunan yang ada di Quran kita sekarang. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am sampai ke An-Nas. Turun sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Sekali turun. Dari Baitul Izzah transit ini turun ke Nabi 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Yang dari Baitul Izzah ke Nabi inilah yang turun Iqra pertama. Paham? Nyambung? Jelas? Dari bunyinya bingung. Quran yang pertamanya Al-Fatihah, keduanya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, turun sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Terus sekaligus. Dari Baitul Izzah ke Nabi itu yang turun berangsur-angsur. Iqra dulu. Yang Quran yang sekarang ini adalah susunan yang ada di Lauhil Mahfuz, bukan susunan menurut Jelas? Jelas apa tak jelas? Saya ulang sekali lagi, 3 kali. Saya kalau mengajar di kelas gitu, jelas? Enggak Pak Ustaz, saya ulang 3 kali. Jelas? Enggak Pak Ustaz, saya ulang 3 kali. 3 kali saya ulang, saya bilang, kalau 3 kali udah pulang kau tak juga paham 2 gendangnya. Kalau tak aku keluar, kau keluar. Quran dari Lauhil Mahfuz turun ke Baitul Izzah, susunannya Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am sampai ke An-Nas. Turun sekaligus, ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah ke Nabi itu yang turun 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Iqra dulu sesuai dengan kondisi, kacau balau susunannya. Baru kemudian waktu Nabi mau meninggal, susunannya mengikut susunan yang ada di Lauhil Mahfuz. Itu yang ada sekarang. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran,
An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am sampai ke An-Nas. Jelas? Dari bunyinya macam takut. Pertanyaannya berkualitas. Dari pertanyaan ini orang ngaji. Bagaimana ketika meninggal dunia saat hidup meninggalkan hutang, sedangkan anaknya bukan orang berada, hanya sebagian saja orang tuanya yang mampu dibayar. Kalau saya mati saya ada utang pada ibu, ada utang pada makcik, ada utang pada abang. Meninggal saya, utang saya 30 juta, 30. Meninggal saya, ditengok tabungan saya cuman 30 juta. Pertanyaannya, 30 juta itu diambil dari membayarkan utang ini, diambil dari mana? Dari harta warisan. Meninggal saya, utang saya 30. Ditengok tabungan saya cuma 30. Diambil yang 30 ini, bayarkan ke hutang. Habis. Sekarang berapa lagi tinggal hutang? 60. 30. Pertanyaannya, siapa yang membayar? Tidak ada kewajiban anak membayar. Hutang diambil dari harta warisan. Kalau datang orang menagih, bayar hutang bapak kau. Jangan diam. Salah kau, kenapa kau kasih? Aku bukan ikut. Tidak ada kewajiban anak membayarkan hutang orang tua dari hartanya sendiri. Jelas? Tapi kalau dia mau sukarela, aku sayang betul sama emak ayahku, ini kubayar. Tapi bukan karena wajib, tapi karena aku ingin bersedekah, maka hukumnya boleh. Jelas? Datang nanti orang menagih kalian, bayar hutang bapak kau. Bilang sudah habis kami bagi harta warisannya. Adapun kalau dari duitku, maka tak wajib, kata Ustaz Somad. Ini nomor dia, kontak dia. Saya dari Kabupaten Langkat. Bagaimana cara menghadapi fitnah? 3 cara menghadapi fitnah. Yang pertama, klarifikasi. Ustadz Abdul Somad itu ustadz radikal, memusuhi non-muslim. Saya dengan ini menyatakan, saya bukan radikal. Yang betul adalah ready call. Ready artinya siap, call diundang. Ready call selalu siap diundang. Saya tidak memusuhi non-muslim, karena kami di Silau biasa bertetangga dengan non-muslim. Setiap keluar dari Silau pasti lewat di barisan. Betul? Apa kata orang barisan? Dulu, sekarang tak tahu. Dulu kata orang barisan, kami masih bisa minum tua. Tapi sejak anak-anak muda Silau ini datang tempat kami, selalu kami kehabisan. Dulu waktu saya kecil-kecil. Saking kan hebatnya silaturahim kita. Tiga, kalau tetap mengejek saya, mengolok-olok saya lapor ke Polda. Pertama klarifikasi, yang kedua jelaskan, yang ketiga lapor polisi. Pernah Ustaz melapor polisi? Saya lapor. Datang saya ke kantor Polda Riau. Pak, ini ada orang ngejek saya. Ini gambar dibuatnya di Facebook. Nanti Ustaz Somad di BAP, silakan. Nanti Ustaz Somad akan dipanggil, silakan. Datang saya 2 kali ke kantor polisi di BAP. Habis itu kemudian dibawa ke kantor kejaksaan pengadilan. Saya datang 2 kali, dia tak datang, mencret dia. Lapor polisi. Jangan mau disepelekan orang. Apa hukum isbal dalam memakai sarung? Isbal artinya menjulurkan mata, menjulurkan ujung celana, ujung kain, ujung jubah lewat mata kaki. Ini isbal namanya. Lewat mata kaki. Mestinya pakai celana ini sini, di atas mata kaki.
Itu maka banyak orang sekarang menggunting celananya. Ada suami ibu yang kaki celananya udah mulai digunting. Itu dia takut isbal. Hadis isbal, ma asfalal ka'baini finnar, yang di bawah mata kaki masuk neraka. Nih, celana di bawah mata kaki, kain di bawah mata kaki, jubah di bawah mata kaki, masuk neraka. Tuh. Berarti Ustaz masuk neraka lah. Makanya belajar hadis jangan cuma satu hadis. Sudah saya tulis dalam buku 37 masalah populer. Datang Umar Abu Bakar Siddiq. Kata Abu Bakar, aku jubahku panjang ya Rasulullah, lewat mata kaki. Kata Nabi, antalasta minal khuyala. Yang tak boleh itu lewat mata kaki kalau untuk sombong. Karena orang Arab zaman dulu dibuatnya jubah tuh panjang-panjang. Kalau dia berjalan habis tai-tai ayam di belakang itu. Itu yang tak boleh. Pernah menengok anak raja Inggris nikah. Anak raja Inggris waktu nikah pakai jubah panjang berjalan. Tukang pegangnya aja 7 orang di belakang. Untuk menunjukkan status sosial. Itu pakaian jahiliyah. Itu yang tak boleh. Ilat sebabnya karena sombong. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam An-Nawawi. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam Sun'ani dalam Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Kaifana Ta'amal Ma'as Sunnah. Baca buku lengkap Ustaz Somad dalam 37 masalah populer, masalah isbal. Jelas? Ya, nanti ibu habis potong kaki celana laki. Balik lagi tengok gantung semua. Kenapa kau potong ini? Tadi bang Ustadz kami bilang asal di bawah mata kaki masuk neraka. Kaos kaki pun dipotongnya juga. Amalan agar cepat dipanggil ke tanah suci Mekah walaupun dana terbatas. Syekh Muhammad Ali punya anak perempuan paling kecil namanya Hajah Habibah. Waktu Hajah Habibah pergi ke Makkah, mak saya datang ke sana bantu masak-masak ke rumah besar. Saya tinggal di rumah sendiri. Malam tuh mimpilah saya sampai ke Makkah. Sampai di Makkah bingung, saya tak pandai bercakap Arab. Besok pagi saya tanya mak saya, mak, iya, malam tadi aku sampai ke Makkah. Cemana kau di Makkah? Bingung aku, tak bisa cakap Arab. Adikku mesti belajar bahasa Arab. Mandi saya di kanal. Mandi di kanal sampai sore. Sore orang pulang dari mengambil padi. Duduk saya di atas sampan. Datanglah seorang yang membawa sepeda mau balik dari sawah. Dipegangnya kening saya. Tengoknya ada tai lalat. Katanya kau ini nanti ke Mekah nanti. Jadi tentang masalah sampai ke Mekah nih sampai tak sampai itu urusan Allah. Tapi ikhtiarnya urusan kita. Jangan gara-gara cerita ini balik ke rumah tengok kening semua. Aku tak ada tai lalat berarti tak sampai. Bukan itu maksudnya. Itu urusan Allah. Masalah ada ikan tak ada ikan itu urusan Allah. Yang urusan kita memasang pancing. Ambil buluh, pasang mata kail, pasang tali, itu urusan kita. Dapat tak dapat ikan urusan Allah. Urusan kita cari rezeki, bayar ONH, berangkat alhamdulillah, tak berangkat niatnya sudah sampai. Macam mana kalau sampai mati tak berangkat ke Makkah? Niatnya sudah sampai. Innamal a'malu binniyat. Jangan sedih hati. Yang penting store ONH. Berapa sekarang paling murah store ONH? Tanya ke bank, Pak, saya mau store ONH, berapa paling murah? 1 juta, masukkan 1 juta, daftarkan. Besok pagi mati, niatnya udah sampai. Innamal a'malu binniyat. Niyatul mu'min khairum min amalihi. Niat orang beriman lebih baik daripada amalnya. Berapa banyak orang haji tapi tak dapat pahala haji? Berapa banyak orang yang tak haji dapat pahala haji? Kenapa? Niat. Tapi jangan hanya niat, tak bekerja. Besok pagi abang tak mengutip brondol, yang penting niat. Itu maksudnya. Niat sesuaikan dengan amal. Apa hukum membeli ijazah?
Apakah ada dalil Islam yang menghukum boleh membeli ijazah? Satu, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu, maka dia bukan umat Nabi Muhammad SAW. Dibeli ijazah S1, padahal tamat SMA. Menipu apa tak menipu? Bohong. Ijazah S1 dipakai ikut tes PNS, lulus, dapat gaji, jadi pegawai 30 tahun, gajinya haram. Pensiunnya haram. Kenapa? Karena masuknya dengan cara haram. Jangan. Kalau ada yang menawar-nawarkan, jangan. Kalau udah sempat terbeli, Pak Ustaz, jual beli. Apakah ada amalan yang bisa dilakukan selain ngapal Quran, supaya nanti kita tetap bisa berkumpul dengan orang tua maupun dengan suami istri? Karena kalau kita berdosa ketika sholat, belum tentu kita dikabulkan. Mohon penjelasan. Ini termasuk orang baik, dia di akhirat mau berkumpul dengan orang tua dan istrinya. Ada beberapa jamaah nanya ke saya, Ustadz, ya, nanti kalau kita mati di akhirat kita jumpa sama istri Pak Ustadz, kita masih jumpa gak dengan istri kita? Saya bilang jumpa. Masa jumpa Pak Ustadz? Saya bilang jumpa. Saya di dunia ini udah tak tahan Pak Ustadz, apalagi di akhirat jumpa lagi gitu. Bapak ini baik, istrinya baik. Kata dia, apa amalan supaya kita bisa berjumpa dengan anak istri di sana? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang yang beriman, beramal soleh, nanti kami akan jumpakan dia dengan keturunan datuk nenek moyangnya dulu. Saya yakin, insya Allah, kalau saya beriman, saya beramal soleh, saya akan dipertemukan. Walaupun jarak saya dengan Syekh Abdurrahman, beliau meninggal 1941, saya lahir 77. Insya Allah saya akan berjumpa dengan syarat beriman dan beramal soleh. Yang ketiga, cinta. Datang orang berkulit hitam memeluk Nabi. Kenapa kau peluk aku? Kata Nabi, kenapa kau peluk aku? Kata dia, aku tak yakin jumpa dengan engkau ya Rasulullah. Aku berkulit hitam, aku miskin, aku susah. Kata Nabi, almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cinta. Kalau kau cinta, kau akan bersama. Ibu cinta tak dengan bapak? Dari bunyinya tidak. Bapak cinta tak dengan ibu? Insya Allah jumpa nanti di sana. Pak Ustadz, kalau kita cinta dengan bini orang, kita jumpa juga di sana Pak Ustadz. Syarat cinta itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Pertama iman, yang kedua amal soleh, yang ketiga cinta. Maka insya Allah kita akan bersama nanti di akhirat di surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana cara kita ikhlas dengan penyakit yang kita derita? 4. Yang pertama, ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastaquha. Sakit kepala, sakit hati, gundah gulana, sakit badan, duri mencucuk tapak kaki, illa kaffarallahu anhu biha sayyi'atuh. Yakinkan bahwa itu menghapus dosa-dosa. Saya sakit kepala, saya demam, saya yakin itu menghapus dosa. Jadi yang pertama, yakinkan bahwa sakit adalah menghapus dosa. Yang kedua, sebetulnya kita sudah diletakkan di surga Jannatul Firdaus. Surga paling tinggi, Jannatul Firdaus. Tapi waktu ditengok amalnya kurang. Amal ini kurang, amal ini kurang, amal ini kurang. Bagaimana caranya? Dikasih Allah sakit. Sehingga ketika dia diuji dengan sakit, dia sabar, dinaikkan dia ke atas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Digenapkan amalnya karena dia sabar. 3. Ada ibadah yang lebih hebat dari membangun masjid, lebih hebat daripada jihad, lebih hebat daripada mati perang. Ibadah itu adalah sabar. Kalau bangun masjid keluar duit, kalau jihad keluar darah.
Tapi kalau sabar, tak keluar apa-apa, hanya diam. Itulah namanya ibadah sabar. Yang keempat, nanti orang masuk surga dia minta. Allah tanya, hai penghuni surga, kalian sudah dapat semua nikmat, apa yang belum? Kata penghuni surga, kami belum dapat satu. Apa itu? Ridhaka, kami belum dapat ridhamu. Kata Allah, yang dapat ridhaku cuma satu. Siapa itu? Orang yang ridha menerima takdirku. Makanya kita selalu minta berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Yang dapat surga belum tentu dapat ridha, tapi yang dapat ridha insya Allah dapat surga. Dan salah satu ridha adalah ridha ketika diuji dengan penyakit, tapi tetap ikhtiar berdoa. 4. Bagaimana? Ini udah tadi. Habis, itulah pertanyaan-pertanyaan yang udah kita bahas. Tadi kita mulai jam 9 kurang 10, sekarang sudah jam 10.30. Kita sudah bersama 100 menit. Di tempat lain di mana-mana saya tausiah 60 menit. Tapi di kampung sendiri di Silau 100 menit. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga Silau tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Diberikan Allah pemimpin yang adil dan amanah. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik nih. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 76777772227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana, almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.